Shalom keluarga IJK, apa kabar? Haleluya. Kemuliaan bagi Allah kita dengan penuh sukacita. Kita bersorak-sorai sebab Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang sama, kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kepada Bapa kita. Sebagai anak-anak yang rindu kepada Bapaknya, segenap hidup kita bawa menjadi persembahan ibadah yang sejati. Haleluya. Mari bersama-sama. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku Amin. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Inilah rindu kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Sepenuhnya nyatakanlah, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Shandira lama lama, Shire lama mama marata kara lama yasyane, Ikera lama mama, Shandira lama yashikina lama mayase. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu
sejak mulai pandemi ini ada, sejak digalakkan harus memakai masker kemanapun, setiap manusia dituntut untuk punya satu kemampuan yang biasanya jarang-jarang dipakai, satu insting kepekaan untuk mengenali. Nah, ketika siapapun kita, ketika berjumpa dengan orang lain, mungkin kita akan pangling karena tertutup masker, betul ya. Tapi ketika kita berjumpa dengan seseorang yang kita sering bergaul karib, ya, dekat, kita nggak akan pangling, bahkan dari belakang pun kita sudah akan panggil orang itu, ya, panggil namanya. Hai, kaget. Kamu kok kenalin aku sih? Loh, kamu kan sahabatku. Mana mungkin aku pangling sama kamu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat ilustrasi ini saya mau menyampaikan bahwa ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Bapa di surga, ketika kita karib dengan beliau, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa di surga, maka kita akan dengan sangat jelas bisa mengenali, oh ini suara Bapakku, oh ya aku tahu ini Bapakku yang sedang menuntun aku. Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu ini mari kita terus bersama-sama semakin mengasah kemampuan kita dengan cara kita semakin melekat pada Tuhan, terus menggali dan menggali apa yang Tuhan mau. Kita mengenalinya lewat kebenaran firman. Dalam pagi hari ini, saat ini, ataupun Anda sedang mendengar, melihat sekarang ibadah online ini, bersihkan hatimu menjadi tanah yang subur. Benih-benih firman Tuhan jatuh di tanah hatimu yang subur, dapat berakar dengan kuat, bertumbuh dan berbuah-buah. Disitulah akan dinikmati hidupmu oleh Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau ditebus, engkau dipilih dan dipanggil menjadi alat Tuhan yang ampuh. Hidupmu menjadi kesaksian, menjadi tanda dan alamat kemanapun engkau melangkah. Katakan amin. Haleluya. Karena bukti kasihnya di kayu salib sudah menjadi satu pertanda yang kuat, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sungguh keberadaan Bapa nyata, realita hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Terus bangun iman dan roh yang perkasa semakin terjadi atas dirimu. Identitasmu sebagai anak-anak Allah semakin nyata, bertumbuh dengan kuat, terus naik dan naik. Engkau tidak pada level yang sama, tetapi engkau naik dan naik, terus menerus naik dan naik, tidak turun lagi. Engkau tidak labil, engkau terus naik. Engkau dibawa pada dimensi lain yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Katakan bahwa engkau milik kepunyaannya dan kehendaknya yang terjadi. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Segalanya, katakan, engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun
hanya kepadamu, Yesus Engkau segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Engkaulah, oh Yesus, hanya Kau yang sanggup Tuhan. Dan kami mau berserah hanya kepadamu, Yesus, segalanya. Sepenuh hati kepada Bapa di surga, mari kita menyatakannya dengan tidak jemu-jemu, tapi dengan penuh bukti pada Bapa. Ya Tuhan Allahku, aku sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap kekuatanku. Aku mengasihi sesama manusia seperti aku mengasihi diriku sendiri. Aku
mencintai pekerjaan Tuhan, dimanapun berada, terutama di rumah rohaniku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak agendamu dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Mari katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi. Di hari yang baru Tuhan berikan kepada kita, kita mengucap syukur karena Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja. Kekasih Tuhan, menurut kalender yang ada, kita sampai pada tanggal 25 Juli. Dan menurut logika iman kita sudah coba dari awal tahun ini menghitung hari-hari kita sedemikian rupa. Sebagai bukti bahwa kita benar-benar mau ikut arahan Tuhan, mengikuti cara-cara Alkitab mengajar kita, sebagaimana dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-12, firman Tuhan menegaskan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kekasih Tuhan, tidak sekedar hanya menghitung. Dalam bahasa aslinya itu mengandung maksud setiap hari kita harus diwajibkan memberi makna, ya, memberikan bobot, memberikan arti dari hari-hari yang Tuhan berikan. Saya ajak saudara-saudara kekasih Tuhan, keluarga IJK, untuk hari yang ke-206 ini, ya, kita akan menamai, kita akan memberi tema hari istimewa, ya. Bisa lagi ditambahkan hari penggenapan janji. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Hari di mana pekerjaan firman dan roh semakin nyata, semakin masif dalam hidup kita. Kita juga memaknai hari ini menjadi hari keserupaan Kristus, menjadi begitu kuat dalam hidup kita. Hari pemeliharaan ilahi nyata dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa menambahkan lagi semua hal yang baik. Tuhan bilang, maknailah, maka aku akan memberkatinya. Kekasih Tuhan, saya ajak kita juga memaknai hari ini menjadi hari terobosan besar. Hari kemenangan besar. Hari mujizat besar. Hari sukacita besar. Hari kemudahan. Sudah lewat dari separuh tahun ini, Tuhan yang sama tidak pernah berubah, mengurus hidup kita, memberi pengayoman kepada kita. Dan pastikan hari ini kita boleh kembali menyelaraskan hidup kita. Ada yang stand di sini. Saya membaca firman Tuhan yang begitu jelas menegaskan kepada kita sekalian, Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
saya dan saudara-saudara memiliki benih yang sama. Firman ini yang mengakibatkan kita menemukan kebenaran Allah. Dan hari-hari hidup kita sebenarnya mengalami suatu perjalanan ilahi, perjalanan iman, yang membuat kita sebenarnya kita tidak bisa statis. Kita tidak hanya memiliki suatu langkah iman awal saja. Tuhan sudah mengarahkan kepada kita, iman yang di dalammu itu mengalami suatu progres, perjalanan, tidak berhenti di satu tempat, tidak berhenti di satu pengalaman, tapi harus menemukan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan sepanjang hidup kita. Puji Tuhan, kita sudah 206 hari ini. Disadari atau tidak, sesungguhnya Tuhan sudah menyertai kita. Dan saudara-saudara, kita sudah sungguh bergantung sama Tuhan. Saudara sudah membuktikan bagaimana hidupmu memang terus terhubung sama Tuhan. Dengan gerakan 1 jam sekali, saudara berdoa 1 jam sekali, mendeklarasikan firman 1 jam sekali, mengucap syukur 1 jam sekali, mengimajinasikan firman, atau beberapa di antara kita bisa menyanyi, mengagungkan Tuhan. Itu sebagai bukti bahwa perjalanan iman saudara terus maju. Kita tidak mengenal kata mundur, berhenti pun tidak. Kita harus melangkah ke depan. Haleluya. Saya berdoa pagi hari ini supaya setiap iman jemaat IJK mengalami progresivitas secara ilahi. Percayalah bahwa engkau sedang menjalani kehidupan yang dibedakan. Tuhan mempunyai kerinduan kuat untuk mengistimewakan saudara-saudara. Kekasih Tuhan, berbicara mengenai iman, maka iman ini memang harus terus secara kontinu bertumbuh dan bertambah, melangkah dan melangkah lagi. Nah, beberapa yang saya bisa pelajari, Tuhan sebenarnya menginginkan setiap kali firman itu datang kepada kita, kita diharapkan oleh Tuhan untuk bisa merespon, menanggapi. Bahkan firman itu harus kita follow up. Dengan cara Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kita proses. Kalau bisa kita download, masuk dalam hati kita. Dan juga memenuhi perbendaharaan alam bawah sadar kita. Dengan satu tujuan, supaya hidup kita benar-benar selalu berdasarkan iman. Bukankah tadi firman berkata, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Benang merahnya adalah sebab orang benar hidup dari iman. Jadi pastikan saudara-saudara menjadi generasi orang benar di dalam aplikasi hidup hari-hari saudara. Saudara juga terus memiliki iman. Iman saudara semakin kokoh, berkualitas, dan Tuhan sangat berkenan. Luar biasa. Tuhan mengajari kita untuk terus berjalan.
di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita bisa menjalani jenis kehidupan yang berbeda. Pastikan Tuhan tetap mengontrol keadaan, Dia mengendalikan segala sesuatu, dan saudara boleh tetap merasa aman saja, walaupun di luar sana kondisinya tidak aman, tapi di dalam Tuhan saudara boleh aman, nyaman, ya, dan terpelihara dengan sempurna. Saya harap ini bukan hanya sekedar pemahaman belaka, karena ketika saudara memiliki iman yang tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya, saudara sedang berasosiasi dengan Tuhan. Secara ilahi, saudara-saudara sedang menjalani jenis kehidupan yang memang tidak sama dengan kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini. Oke, saya akan menyampaikan bagaimana fakta ilahi terjadi ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya setelah memberikan makan kepada ribuan orang. Malam itu murid-muridnya diperintahkan untuk menyeberang lebih dulu, ya. Dan mereka 12 orang ini menaiki perahu dan mulai menempuh perjalanan untuk ke seberang danau itu. Sementara Yesus masih berdoa seorang diri di bukit itu. Kira-kira jam 3 pagi, ya, dini hari, sementara perahu murid-muridnya ada di tengah danau, tiba-tiba ada angin sakal. Ada gelombang yang membuat perahu itu mengalami suatu kegoncangan. Dan Yesus melihat mereka dalam keadaan yang takut. Dan itu memang di luar dugaan sebelumnya. Tetapi puji Tuhan, Alkitab juga menuliskan Yesus segera datang, mendekati mereka, menghampiri mereka. Hal yang perlu kita yakini bersama. Di tengah-tengah kegoncangan pun, saudara boleh merasakan Yesus hadir. Yesus mendekati saudara. Amin. Nah, memang menjadi sesuatu yang agak sedikit membuat kita bisa senyum-senyum sedikit. Murid-murid ini baru beberapa jam lalu ketemu dengan gurunya, sama-sama melakukan pelayanan bagi ribuan orang itu. Tapi malam itu, dalam keadaan yang sudah takut, ketika melihat Yesus datang, justru belum nyambung. Persepsinya berbeda, sudut pandangnya berbeda, karena memang situasinya seperti ini, berbeda. Dan mereka mengira bahwa itu hantu, sehingga mereka berteriak-teriak ketakutan. Dan Yesus memanifestasikan dirinya dengan jujur, dengan jelas. Dia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, firman rupanya selalu datang. Amin. Pastikan hidup saudara hari-hari yang masih ada di depan, saudara tidak hidup karena sebab atau hal-hal yang lain. Pastikan kehidupanmu hanya oleh firman Tuhan saja. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya tinggal tetap. Firman menjadi bentuk manifestasi dari diri Allah sendiri. Jadi ketika saudara dan saya terus mendengar firman datang, kita harusnya merespon dengan sukacita. Bukankah firman ini baik sekali, saudaraku? Tenanglah, aku ini, kata Tuhan, jangan takut. Ini hanya 3 penggal kalimat, tetapi mempunyai berkat yang besar sekali. Oh, 12 murid-muridnya mulai coba
menyimak, memperhatikan. Dan memang itu adalah Yesus. Mereka menjadi tenang, mereka menjadi tidak takut lagi. Tapi coba perhatikan, dari 12 orang ini yang sama-sama mendengar firman yang datang, rupanya hanya Petrus yang merespon lebih dari kawan-kawannya. Petrus memfollow up firman itu dengan menjadikannya firman menjadi sarana komunikasi. Ketika firman sudah datang dan Petrus meresponi, dan Petrus berkata kepada Tuhan, "Jika Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air." Kekasih Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Dia tahu siapa yang selalu merespon firman-Nya. Dia akan mendapatkan anugerah yang lebih dari hanya sekedar firman itu sebagai informasi belaka. Daripada sekedar hanya mengisi pikiran dan membuat mental kita ya sedikit lebih baiklah. Tidak. Ternyata setiap firman, sebesar apapun, maksud saya, ya sesederhana apapun, kalau firman ya tetap firman, memiliki kuasa penciptaan. Saya berdoa supaya keluarga IJK mengalami suatu transformasi, perubahan sikap hati. Setiap kali mendengar firman, dirimu boleh merespon dengan baik. Dan engkau bisa menjadikan firman itu sebagai titik tolak. Engkau mengalami peningkatan demi peningkatan. Dalam nama Yesus, terjadilah atasmu. Haleluya. Tuhan yang sama, tidak berubah. Sang firman itu terus mengumandangkan suaranya untuk saudara. Sementara 11 murid-murid yang lain masih pada bengong, menenangkan diri, sementara Petrus sudah melangkah imannya. Dan heran ya, tiba-tiba Petrus kepingin memastikan bahwa Yesus yang di situ benar-benar Tuhan. Dan dia mengajukan perkataan, "Jika Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air." Dan rupanya Yesus gak keberatan dengan model imannya Petrus ini. Saya berdoa saudara juga boleh mencoba, boleh belajar untuk berani berkata kepada Tuhan, "Tuhan, berikanlah firman-Mu kepadaku, dan aku akan taati." Dan Yesus merespon dengan sangat senang, "Mari datanglah." Jadi terjadi suatu dialog, satu percakapan dua arah. Saya harap saudara juga begitu. Setiap 1 jam saudara tidak sedang satu arah kepada Tuhan, tapi Tuhan juga berkesempatan menyampaikan, sehingga terjadi dialog, tidak monolog. Dan firman selalu harus ditaati. Satu prinsip ilahi yang pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Firman harus ditaati. Rupanya untuk melangkah, ya, untuk taat mutlak, itu nggak usah nunggu penjelasan, saudaraku. Ketaatan mutlak tidak butuh penjelasan. Ya, kalau sudah dijelaskan, ya nanti kalau kamu berjalan, langkah kaki kanan dulu, baru kaki kiri, kayak orang surfing begitu. Tidak.
ketika firman balik datang kepada Petrus, datanglah Petrus tiba-tiba melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Wow, satu pemandangan yang sangat elok. 11 murid-murid yang lainnya terbengong-bengong di situ. Hari ini saya dan saudara-saudara mendapatkan firman anugerah, bukan firman penghakiman. Tuhan membuka pintu kesempatan buat kita. Kalau Petrus sudah mendapatkan rema, datanglah, dan dia melangkah tanpa banyak pertimbangan, karena memang iman ketaatan tanpa pertimbangan. Dan puji Tuhan, Petrus keluar dari perahu kemanusiawian dan dia berjalan di atas air mendekati Yesus. Itu terjadi. Oke, bisa berandai-andai ya. Seandainya murid-murid yang lain juga berkata yang sama kepada Yesus. Ya Yesus, aku juga pengen jalan di atas air mendekati Engkau. Pasti perahu itu tiba-tiba kosong dan 12 orang ini berjalan di atas air sama seperti Yesus. Oh, luar biasa. Jadi iman adalah hubungan personal dengan Tuhan. Sementara 11 murid yang lain tidak menyampaikan permintaan dan tidak mendapatkan firman balik, tidak memfollow up, ya mereka tidak mengalami seperti apa yang Petrus alami. Mari kita belajar untuk mengembangkan iman kita. Iman kita tidak boleh statis. Setiap minggu, setiap hari saudara dengan firman, saudara harus merespon, harus memfollow up, merenungkan, dan saudara bisa mengajukan permohonan-permohonan sesuai dengan firman itu. Tuhan tidak keberatan. Saudara sudah harus menanggapi ini. Yuk kita keluar dari perahu kemanusiawian kita yang terombang-ambing ini. Kita mulai berjalan dalam keilahian Tuhan. Kita berjalan di atas kemustahilan. Tuhan tidak keberatan. Justru dalam situasi yang muncul seperti ini tiba-tiba, Tuhan akan membuat saudara menjadi naik kelas. Keadaan, situasi, lahiriah, data, fakta yang ada di sekeliling kita tidak harus menjadi batu sandungan buat saudara, tapi harus menjadi batu lompatan. Lompat lebih tinggi. Saudara diberi kuasa anugerah untuk tidak sakit-sakitan, untuk tidak resah, gelisah, susah, tetapi sukacita. Saudara, pastikan engkau memiliki kadar iman seperti itu. Dan Tuhan lebih senang ketika saudara mempercayai Tuhan sedemikian rupa tanpa meragukan. Saudara hidup bukan karena dasar pertimbangan manusiawi lagi. Tapi saya berdoa, sementara banyak orang pertimbangan-pertimbangan manusiawinya sudah mulai lumpuh, keputusannya juga sudah tidak lagi akurat, saudara tetap memiliki pertimbangan yang ilahi, memiliki keputusan-keputusan yang ilahi, sehingga benar saudara bisa berjalan di atas kemustahilan. Saya akan tutup dengan satu firman yang sudah sangat terkenal,
Tapi jangan sampai kita menjadi sangat familiar dalam hal ini. Menganggap ya saya sudah tahu, saya sudah ngerti. Tapi tidak hanya di sini. Kita harus menjadikan firman itu roh dan kehidupan. Roma pasal 10 ayat 11. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi firman yang datang kepada kita selalu mengakibatkan iman kita timbul. Padahal setiap hari kita mendengar Tuhan berbicara sama kita. Otomatis, yuk katakan bersama, otomatis imanku juga terus timbul. Tidak hanya timbul, tetapi juga bertambah. Memiliki kuasa. Saudara tahu ada hukum iman. Tuhan bilang jika kamu memiliki iman sebesar biji sesali saja, kamu bisa berkata pada gunung ini, tercampaklah ke dalam lautan. Hukum iman selalu bertalian dengan hukum perkataan. Ketika saudara dan saya memiliki iman yang seperti Tuhan inginkan, dari omongan kita sudah bisa terdeteksi. Ya. Kalau hanya cerita tentang keadaan, tentang COVID, tentang masalah, dan lain sebagainya, itu sebenarnya menunjukkan bahwa iman kita sedang dalam keadaan tidak fit. Tinggalkan perkataan-perkataan manusiawi yang melemahkan itu. Mulai selaraskan perkataan saudara, perkataan firman. Saya jadi ingat beberapa hari lalu saya bilang sama ibu, puji Tuhan ya, gereja kita ini dari sejak sekolah minggu sudah diajari untuk ngapalin ayat. Tujuannya adalah supaya mulai anak-anak itu semua sudah bisa terdevelop, terbangun dalam dirinya. Ibu Rini sudah menyampaikan hari Minggu yang lalu, sebagian besar keputusan kita, tindakan kita itu dikuasai, dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Jadi pastikan hari ini firman ini bukan hanya ada lewat telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi pastikan masuk dalam hati. Haleluya. Di follow up, diproses, muncul dalam perenungan, diimajinasikan, dibayang-bayangkan. Karena memang imajinasi adalah pintu masuk ke alam bawah sadar, supaya semua masa-masa lalu yang terekam di sini diganti dengan masa-masa baru yang semuanya berasal dari sumber yang positif, yaitu firman Tuhan. Ini satu contoh ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, dia sudah mengimajinasikan lebih dulu baru berfirman, terjadilah. Saudara juga boleh mengimajinasikan bahwa engkau sehat, engkau segar, engkau bugar dalam imajinasi dan katakan. Perkataan iman sudah ada dalam mulutmu. Perkatakan. Mari kita katakan bersama-sama. Aku sehat. Aku sehat. Aku sehat. Rohku sehat. Mentalku sehat. Tubuhku sehat. Boleh nggak ditambahi? Ekonomiku sehat. Ya terjadi. Amin. Oh, haleluya. Allah itu nyata dan dia masih terus bekerja. Luar biasa. Jadi daripada mendengarkan berita-berita yang sifatnya manusiawi, mari kita lebih selera kita mendengarkan firman Tuhan. Apalagi Tuhan mengikat perjanjian dengan kita ya. Orang benar
hidupnya sudah dijamin oleh Tuhan. Jalan hidup orang benar adalah lurus, sebab Tuhan telah merintis jalan baginya. Jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Jalan orang benar tidaklah sukar ataupun bahaya, sebab Tuhan telah meratakannya. Kekasih Tuhan, pastikan kita menyelesaikan bulan ini dengan kuasa firman. Terus hidup dalam ketaatan mutlak dengan ketulusan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa bulan depan. Kita sudah bisa ada di gereja lagi dan kita menikmati perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Aku berdoa semua jemaat Tuhan IJK mengalami realita Tuhan dan terus mengalami progres di dalam iman mereka, mempercayai bahwa Allah sungguh pemelihara. Itulah sebabnya kami boleh menyelesaikan bulan ini dengan sangat baik. Kekasih Tuhan, angkatlah tangan saudara, terimalah berkat anugerah damai sejahtera, rahmat yang berlimpah dari Bapa yang Maha Baik, doa restu dari Yesus Kristus, Imam Besar Agung kita yang Maha Mulia menurut Melkisedek, dan juga penyertaan kuasa Roh Kudus yang Maha Setia. Tuhan memberkati semua saudara hari-hari selanjutnya. Yang percaya katakan amin. Selamat berhari Minggu, tetap menikmati perjalanan imanmu. Amin. Ya, puji Tuhan, Allah sumber segalanya di dalam hidup kita. Bila segala yang baik terus bertambah dalam diri kita, amin. Dan Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan saya membaca dalam Mazmur 18 ayatnya yang ke 32 sampai 36. Ya. Saya akan bacakan. Yang sudah ketemu bisa baca sama-sama dalam nama Tuhan. 1, 2, 3. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Haleluya. Kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memperlengkapi kita semua, membuat kita semakin perkasa roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Hikarala papa parala marala marala maya shandekera lamu hikaparala takamaya sera takarala papa payasi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Segala yang baik darimu kami terima dengan hati yang lembut, hati yang mudah diubahkan, hati yang senantiasa tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Firman Tuhan terus termeterai di dalam hati kami, menjadi rema, kekuatan setiap waktu di dalam kehidupan kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Mari katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Kaleb, Tuhan memberkati. Selamat menikmati hari-hari bersama dengan mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya. Sebagai anak-anak terang, jangan lupa bersinar. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya, sampai jumpa di hari Rabu dalam Jinsimit pukul 6 sore. Dan Bapak Ibu bisa langsung ke rumah rohani ini untuk membawa persembahan.
ke dalam rumah bendaraan ya. Oke, haleluya. Tetap bersuka cita. Terima kasih.